안녕하세요. Sahabat Caranta Caruban. 잘 지내요, 친구들. Sebelum ke materi selanjutnya, pastikan like, komen, share dan subscribe jika video ini bermanfaat. Eits, tunggu dulu. Pastikan follow juga akun media sosial kami. Materi pembahasan hari ini, buku panduan dasar bab 1, huruf vokal, mau M. Oke, jadi untuk bab 1 materinya adalah pengenalan huruf Korea ya, atau disebut Hangul. Kalau ditulis menggunakan abjad Korea terdiri dari huruf H, A, N, G, E, L. Hangul ya. Kemudian berdasarkan sejarah yang ada di buku, huruf Hangul itu diciptakan oleh Raja Besar Sejong pada tanggal 9 Oktober 1947 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu karena rakyat Korea, khususnya rakyat awam, sulit untuk mempelajari yang namanya kanji ya. Jadi hanya kalangan bangsawan, terus keluarga kerajaan yang bisa mempelajari, sehingga diciptakan yang namanya huruf Hangul. Kemudian Hangul itu terdiri dari 3 elemen dasar ya. Jadi elemen dasar pembentuk Hangul atau elemen dasar pembentuk Hangul itu yang pertama adalah elemen langit ya. Jadi kalau kita bicara masalah langit, maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang luas di atas sana gitu ya. Nah, itu diwakili dengan bentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, elemen manusia. Jadi manusia dalam posisi berdiri seperti ini itu akan membentuk yang namanya elemen. Jadi kalau ditulis atau dibentuk menjadi garis vertikal atau tegak ya. Kemudian yang ketiga ada elemen bumi. Nah, elemen bumi itu kalau kita lihat dengan mata terbatas kita, maka sesuatu yang terlihat adalah luas dan datar seperti itu ya. Maka bumi ini diwakili dengan bentuk garis mendatar. Nah, ketika kita bisa menggambar bentuk lingkaran, kemudian garis vertikal dan juga garis datar atau horizontal, sebenarnya kita sudah bisa menulis yang namanya huruf Korea atau Hangul dengan dibentuk menjadi susunan seperti ini, maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian sama seperti halnya huruf abjad dalam bahasa Indonesia, huruf Korea atau Hangul itu juga terdiri dari yang pertama huruf vokal ya. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf vokal ada berapa? Ada 5 ya. A, I, U, E, O. Nah, kalau di dalam vokal Korea itu masih dibagi 2 ya. Yang pertama vokal tunggal, kemudian yang kedua vokal rangkap. Kemudian kalau dalam abjad bahasa Indonesia huruf vokal itu ada 5 ya, A, I, U, E, O. Di huruf vokal Korea yang tunggal aja terdiri dari 10 huruf ya. Terdiri berapa huruf? 10. Kemudian yang rangkap terdiri dari 11 huruf. Sudah hafal 10 huruf vokal tunggal? Belum ya? Kalau belum hafal, sekarang diperhatikan untuk vokal tunggal yang A ya, A.1 untuk vokal tunggal yang terdiri dari 10 huruf. Yang pertama adalah huruf A. Yang pertama huruf apa? Huruf A. Kemudian yang kedua huruf Ya. Jadi A, Ya gitu ya.
Kemudian yang ketiga huruf O. Yang keempat kalau ada O berarti ada yo. Jadi ini bedanya kalau di dalam abjad bahasa Indonesia yo itu terdiri dari dua huruf, huruf konsonan dan huruf vokal. Ya. Kalau di abjad Korea yo maupun ya itu cuma satu huruf vokal dan masih yang namanya vokal tunggal. Ya. Oke, nah kemudian yang kelima ada huruf O atau kalau dalam bahasa transliterasi umum itu disebut EO. Dibaca apa? Enggak ada E-nya. Jadi E itu hanya untuk membedakan antara O sama O. Jadi E sama sekali tidak diucapkan. Jadi kalau ini dibaca EO juga salah, dibaca EO juga salah. Jadi E ini hanya membedakan antara O sama O, gitu ya. Berarti ini dibaca apa? O. Kalau dalam contoh pengucapan vokal Jawa itu ada ondo, misalnya kayak gitu ya. Terus O itu misalnya omah. Jadi ketika kita mengucapkan kata omah, O bunder, maka yang keluar adalah huruf O. Ketika kita mengucapkan kata ondo, maka yang keluar adalah huruf O, gitu ya. Jadi E di sini hanya untuk membedakan antara O sama O. Jadi sama sekali tidak dibaca, maksudnya itu, ya. Dan di sini kita sepakati aja, kita hilangkan E-nya, kemudian kita kasih tanda petik di belakang. Berarti ini dibaca O, gitu ya. E-nya nggak ada. Terus yang keenam ada, kalau tadi EO, berarti sekarang ada YO. Cuma E-nya ini nggak dibaca sama sekali, hilang ya. Ini cuma membedakan antara yo sama yo. Jadi sekarang kita sepakati E-nya kita hilangkan, kemudian kita ganti tanda petik di belakang. Berarti dibaca apa? Yo. Nah, kemudian yang ketujuh ada U. Yang kedelapan ada U. Terus yang kesembilan ada, ini dibaca apa? Oke. E itu dalam vokal Korea ada tiga ya, ada tiga pengucapan. Saya kasih contoh ya, perbandingan. Kalau ini dibaca apa? Baca apa? Ini huruf apa? I. Ini huruf apa? Oke, I. Nah, sekarang kita kembali ke E dulu ya. E itu dalam vokal Korea. E dalam vokal Korea itu masih dibagi tiga ya. Yang pertama E itu misalnya dari kata endok. Jadi ketika kita mengucapkan kata endok, yang keluar vokalnya apa? E. Nah, ini kalau dalam bahasa transliterasi Korea ditulis EU gitu ya. Cuma orang Korea nggak ada sama sekali yang mengatakan EU, itu dibaca E. Nah, sekarang kita sepakati, punya kita hapus untuk membedakan antara E sama E. Kita kasih tanda petik di depan. Berarti ini dibaca apa? E. Baca apa? Nah, kemudian ada E yang ketika diucapkan menjadi E. Contohnya apa? Bebek. Dibaca apa? Bebek. Berarti E-nya menjadi vokal apa? E. Nah, dalam bahasa transliterasi Korea, E itu ditulisnya AE. Dibaca apa? Tapi orang Korea nggak ada sama sekali yang mengatakan AE. A-nya hilang. A itu untuk membedakan antara E sama E. Paham ya? Nah, sekarang kita sepakati untuk mempermudah ya mengucapkan huruf vokal.
antara A, E dengan EU, kita kasih tanda petik di belakang. Berarti dibaca apa? E. Jadi kalau lihat huruf E yang ada tanda petik di belakang, ingat dulu yang pertama kata bebek, E. Maka vokal E-nya akan keluar, maksudnya gitu. Paham ya? Jadi ada E, ada E yang kedua. Paham ya? Terus yang ketiga, E untuk kata enak. Berarti vokal yang keluar apa? Ya E utuh, tanpa pembeda, misalnya E itu EU, E itu AE, kemudian kalau enak ya udah E aja, maksudnya gitu. Paham ya? Jadi vokal Korea itu sama seperti halnya vokal dalam bahasa Jawa ya. Jadi ada 3 perbedaan. Ada E, contoh kalau dalam kalimat atau kosakata endok, ada E, contohnya bebek, dan juga enak, maksudnya gitu. Bisa dipahami? Jadi di awal ini yang paling penting adalah bisa membedakan antara O sama O, E sama E. Paham ya? Jadi untuk mengingat-ingat endok, bebek, enak, kayak gitu ya. Paham ya? Nah, kalau sudah hafal 10 huruf vokal tunggal, maka kita tinggal masukkan dari 3 elemen tadi sehingga membentuk yang namanya huruf. Jadi cara menghafal untuk 10 vokal tunggal, yang pertama adalah aya, oyo, oyo, uyu, i. Oke, coba praktek ya. Aya, oyo, o dulu, oyo, uyu, i. Oke, berarti karena ini maka dikasih tanda petik di depan ya. Coba silakan praktek untuk 10 huruf vokal dulu ya. Pengucapannya sudah benar belum? Yang pertama itu ngacak ini, urutin dulu biar gampang diingat. Ini kan gampang ya. Aya, tenang aja, fokus. Maksudnya nggak usah buru-buru. Salah itu. Makanya fokus, diperhatikan, tenang. Nggak usah buru-buru. Kenapa? Yang pertama aya, oyo, oyo, uyu, i. Nah, itu harus jelas. Jadi di sini ada 5 huruf yang paling penting untuk diperhatikan. Ada O, ya, contohnya tadi oma. Ini yang O biasa. Kemudian ada O, ondo, loro, misalnya gitu ya. Karena antara O sama O, beda vokal, beda huruf, beda pengucapan, itu udah beda arti, maksudnya gitu ya. Jadi loro sama loro, itu aja artinya udah beda. Sama-sama menggunakan O sama O ya, hurufnya sama, maksudnya gitu ya. Jadi di awal 5 huruf ini harus dikuasai terlebih dahulu ya. Jadi bisa membedakan vokal antara O sama O, E sama E, gitu ya. Coba sekali lagi. Itu dapat dari mana kosakatanya? Ini apa? O. Ya udah, sementara itu dulu. Jadi nggak usah apa namanya terpaku dengan transliterasi di luaran sana, maksudnya gitu ya. Jadi di sini kita membuat istilahnya kesepakatan, kita sederhanakan, nggak usah ditambahkan iyo, nggak usah ditambahkan yo, kita kasih tanda petik di
belakang itu untuk membedakan antara O sama O, maksudnya gitu ya. Terus O juga sama. Jadi kalau misalnya lihat huruf yang, karena kita sepakati ini dihapus ya, O ada tanda petik berarti dibaca O. Cara mengucapannya ya ingat-ingat dulu dari kata ondo, ondo, O, kan itu, paham ya? Kalau lihat huruf O tanpa tanda petik, ingat dulu kata oma. Jadi ketika kita ngomong oma, O, yang keluar adalah huruf O, gitu ya. Jadi pelan-pelan, benerin dulu vokalnya. Untuk materi hari ini, cukup sampai di sini dulu. Ikuti di video selanjutnya untuk materi berikutnya. Pastikan disalin ke buku catatan biar mudah untuk direview kembali dalam membuat latihan kalimat sendiri. Semoga sukses. 안녕히 계세요.